harus keluarkan miliaran rupiah untuk gandeng influencer atau buzzer. Apakah Jokowi sudah tidak percaya diri atau bahkan dia khawatir jatuh? Gelora.co, Indonesia Corruption Watch menemukan anggaran miliaran rupiah, bahkan mencapai triliunan yang digelontorkan pemerintah untuk menggait influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya. Terkait itu, ICW menilai Presiden Jokowi tidak percaya dengan programnya sendiri. Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE Kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan 1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas digital. Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer. Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial, kata peneliti ICW, Egy Primayoga, dalam diskusi ICW bertajuk Aktivitas Digital Pemerintah, Berapa Miliar Anggaran Influencer, Kamis 20 Agustus. Sementara, untuk menggandeng influencer ini, pemerintah telah menggelontorkan 90,45 miliar. Menurut Egy, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sosialisasi program dengan menggandeng influencer ini menjadi bentuk ketidakpercayaan Jokowi. Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya hingga harus gelontorkan anggaran untuk hal tersebut. Egy juga menganggap penggandengan influencer itu hanya membiasakan pemerintah menggunakan jalan pintas, sebab jasa tersebut digunakan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dalam melancarkan kebijakan publik yang dibuat. Tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan publik, pungkasnya. Demikian pula, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai buzzer dan influencer mempromosikan program-program pemerintah lewat media sosial berdasarkan pesanan. Mereka gencar menyuarakan narasi-narasi positif pemerintah bukan gratis, tetapi karena ada bayaran. Ketua YLBHI, Asfinawati, mengatakan, kehadiran influencer dan buzzer dalam promosi program-program pemerintah belum tentu murni atas pendapat pribadinya, namun sesuai orderan. Influencer atau buzzer jelas ada uangnya, tapi bukan masalah uangnya. Masalahnya, dia bersuara karena pesanan. Ini persis seperti iklan, kata Asfinawati dalam diskusi yang diselenggarakan ICW secara virtual Kamis 20 Agustus. Asfinawati berpendapat, publik tidak dapat membedakan mana pendapat pribadi atau murni iklan dari setiap pesan yang disampaikan buzzer dan influencer. Meski ada yang menyadarinya, namun tidak sedikit pula yang tidak akan memahaminya. Pemisahan yang tegas antara mana yang iklan, pesanan, dan itu yang sulit kita temukan akhir-akhir ini dengan adanya fenomena influencer atau buzzer ini. Menurutnya, peran buzzer justru mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya, buzzer dinilai tidak memiliki basis moral dalam menyebarkan pendapatnya di jagat maya. Kenapa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dan atau suara rakyat. Artinya, itu mengasumsikan partisipasi rakyat yang aktif. Sementara, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, meyakini tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi sangat menurun saat ini. Hal ini menurutnya sangat wajar, mengingat Jokowi banyak mengeluarkan pernyataan maupun kebijakan-kebijakan yang tidak diikuti dengan aksi untuk menuntaskannya. Di masa pandemi COVID-19 ini misalnya, sudah beberapa kali beliau marah-marah. Dulu beliau bilang, saya tidak mau tahu caranya akhir Mei 2020 masalah COVID-19 harus selesai. Faktanya, sekarang dia bisa lihat bagaimana penanganannya, kata sosok yang akrab disapa HNW ini pada diskusi obrolan bareng Bang Ruslan, 75 tahun Indonesia, Tantangan dan Harapan yang digelar oleh kantor berita politik Ermul, Kamis 20 Agustus. Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan, tingkat kepercayaan kepada seorang presiden ini
juga menjadi pemicu munculnya keprihatinan terhadap Indonesia yang pada akhirnya memunculkan berbagai isu pecahnya Indonesia. Kondisi seperti inilah menurutnya sudah beberapa kali terjadi pada era kepemimpinan beberapa presiden RI terdahulu. Saat pemberontakan PKI, banyak yang bilang Indonesia akan jatuh, ternyata bisa diatasi. Saat Soeharto jatuh, banyak yang memprediksi Indonesia akan pecah. Berpindah ke seorang sipil, Pak Habibie, lalu ke Gus Dur, yang kemudian jatuh juga. Muncul pandangan Indonesia akan kisruh, termasuk setelah Megawati. Namun hingga saat ini memang masih bertahan. Meski dalam catatan sejarah, Indonesia terbukti masih tetap bertahan hingga saat ini. Namun, kompleksitas persoalan yang ada saat ini, mulai dari krisis ekonomi, kesehatan, dan aspek lain yang sangat komplit ini harus diantisipasi. Jokowi tidak cukup hanya marah-marah saja, tetapi harus beri pembuktian kinerja. Karena kita bisa lihat, ternyata pernyataan presiden tidak dilakukan oleh presiden dan para menterinya sendiri. Ini memunculkan berbagai persoalan, pungkas HNW.